Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, memaknai kemerdekaan, itulah tema yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. 78 tahun sudah kita merdeka sejak diproklamirkan oleh proklamator bangsa Indonesia Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945 hingga saat ini. Kita sudah merasakan kemerdekaan itu. Kita terbebas dari penjajahan. Kita terbebas dari kungkungan yang dilakukan oleh penjajah yang sekian lama menjajah kita, bangsa Indonesia. Dan kemerdekaan itu tidaklah gratis, tidak free, tetapi dilakukan dengan perjuangan yang berdarah-darah, meneteskan air mata oleh para pejuang kita yang telah gugur memperjuangkan agar Indonesia ini merdeka. Lalu dengan semarak kemerdekaan ini, apa yang harus kita lakukan? Sebagai bangsa yang baik, kita hargai perjuangan dari pejuang kita pada masa lalu yang tidak memikirkan harta jiwa bahkan apapun yang mereka miliki untuk memerdekakan bangsa kita ini, mengusir penjajah dari tanah air kita yang tercintai. Kita penerusnya tentu harus mengisi kemerdekaan itu dengan hal yang positif. Kita bangun bangsa ini, kita satukan langkah kita bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita dalam bingkai NKRI. Walaupun kita berbeda tradisi, budaya, agama, bahkan berbeda keyakinan, tetapi tidak menghalangi kita sebagai bangsa Indonesia untuk tetap bersatu mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Bagi kita secara personal, tentu harus kita lihat dalam sisi pandangan agama kita sebagai seorang muslim, bahwa kemerdekaan itu juga dipandang di dalam Islam sesuatu yang harus kita raih. Bahkan tentang kemerdekaan itu sendiri katakan oleh Allah dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dengan pembebasan atau kemenangan, datang sudah kemerdekaan itu dan kemenangan itu. Tinggal kita mengisi. Nah, secara personal itu apa yang ingin khatib ajak kepada jemaah Jumat yang dirahmati Allah? Mari kita maknai kemerdekaan itu secara pribadi untuk membebaskan diri kita dari hati yang sempit. Hati kita merdekakan dulu dari hati yang sempit, pikiran kita yang picik. Jangan kita terkotak-kotakkan oleh perbedaan-perbedaan yang ada. Jangan karena perasaan iri kita pada satu kelompok atau golongan membuat kita tidak objektif, lalu kita menyalahkan, mencari kesalahan, kelemahan mereka. Akhirnya kita terpecah belah. Berbeda itu adalah esensi dari kemanusiaan itu sendiri, dan memang kita terlahir dalam perbedaan. Namun perbedaan itu harus kita manajemen dengan baik untuk menuju kebaikan. Pejuang kita dulu tidak saja umat Islam. Ada saudara kita yang Kristen, ada saudara kita yang Katolik, ada saudara kita yang Hindu, Buddha, semua ada. Namun tidak terpisahkan oleh perbedaan itu untuk meraih cita-cita bangsa yang mulia saat itu oleh pejuang itu, untuk meraih kemerdekaan. Akan sedih mereka di alam sana ketika melihat penerusnya hanya berpecah belah karena kepentingan politik, karena kepentingan sektarian, karena perbedaan kepentingan. Jangan sampai menghancurkan kita. Maka buka hati dan pikiran kita agar senantiasa kalau dalam pikiran kita itu positive thinking. Kita itu berpikiran positif terhadap orang lain.
Kita husnuzon terhadap orang lain. Dan ketika tidak ada kecocokan, kita lakukan musyawarah dengan pandangan yang berbeda itu kita satukan. Hadirin jemaah coba yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua, apa memaknai kemerdekaan itu dengan apa? Yaitu memerdekakan perbuatan kita dari perbuatan dosa. Sebagai seorang muslim, kita hanya dihadapkan pada dua pilihan perbuatan. Apakah kita ingin memilih akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, atau akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela? Itu pilihan. Kalau kita ingin menjadi orang baik, jadilah orang baik. Berbuat baik dimanapun kita berada, apapun pangkat dan kedudukan kita. Kalau kita beretika baik, lakukanlah etika baik itu. Karena tidak ada di dunia ini orang yang tidak suka pada kebaikan. Orang yang tidak suka pada kebaikan hanya orang-orang yang memang sudah tertutup hati mereka itu. Mana ada orang tidak suka ditolong? Mana ada orang tidak suka dibantu? Pasti orang senang dengan bantuan dan pertolongan ketika mereka dalam kesusahan. Dan menolong itu adalah perbuatan baik. Siapa yang suka difitnah? Tidak ada orang yang suka difitnah, karena itu perbuatan buruk. Siapa yang ingin disakiti? Tidak ada orang yang ingin disakiti, karena itu perbuatan tercela. Tetapi ketika kita berkata baik, kita berbuat baik, dan kita berpikiran baik, orang semua akan suka kepada kita. Dan ini sesuai dengan misi dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam sebuah hadis yang mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya saya diutus oleh Allah ke muka bumi ini kepada umatku ini adalah untuk memperbaiki budi pekerti atau akhlak karimah biar menjadi akhlak yang mulia. Maka mari kita pilih bersama akhlak yang mulia. Marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi orang baik, yang berperilaku baik, yang berhati baik, dan memiliki ucapan yang baik. Lalu yang ketiga adalah mari memerdekakan diri kita dari kemiskinan. Kadal faqru ayyakunal kufr. Disebutkan bahwa kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Betul itu faktanya. Orang pindah agama karena kemiskinan. Sebagai seorang muslim dia miskin, papa. Lalu ada agama lain yang membantu dia, udah kamu sekolah, saya biayain hidupmu, ini biaya. Udah, tapi kamu keluar dari agama murtad, pindah ke agamanya. Kenapa? Karena kemiskinan. Maka tidak ada larangan di dalam Islam itu untuk menjadi kaya. Bahkan kita ini dianjurkan untuk kaya, untuk sukses dalam hidup kita, sukses dalam karir kita, sukses dalam pendidikan kita. Tetapi kesuksesan itu, kekayaan itu, raihlah dengan cara-cara yang baik. Ketika kita kaya, harta yang kita dapatkan harta yang halal. Ketika kita sukses, kesuksesan itu murni karena karir kita yang cemerlang, kerjaan kita yang baik, loyalitas kita yang tinggi. Tentu itu harapannya. Dan pimpinan itu tahu siapa yang layak memiliki, karena dia memiliki kelebihan rata-rata di antara teman atau sejawat. Marilah kita menjadi orang Islam yang kaya secara harta, bisa kita menolong saudara kita yang miskin. Bahkan kaya harta dalam Islam itu diwujudkan dalam membayar zakat. Orang zakat membayar zakatnya kepada orang miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya, karena orang kaya memiliki kelebihan secara harta. Kalau kita belum terbebas dari kemiskinan, maka sulit rasanya kita untuk bisa melepaskan diri dari kesulitan hidup. Tetapi kalau secara ekonomi kita sudah baik, maka tingkat kriminalitas pun secara nyata bisa turun. Buktinya negara-negara yang maju di Eropa, Norwegia, Islandia, Finlandia, Swedia, tingkat kriminalitasnya rendah, penjara-penjaranya sepi. Karena secara ekonomi mereka memang di atas rata-rata, income per kapitanya tinggi.
Nah, kalau bangsa Indonesia tentu saja bisa melakukan itu. Dengan semangat kita untuk maju, semangat kita memperbaiki kehidupan kita, agar kita hidup di dunia ini jangan dipikirkan sengsara, tetapi bahagia di akhirat tidak. Yang tepat itu adalah bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Semoga apa yang aku sampaikan ini ada manfaatnya, dan semoga kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita berkat perjuangan para pejuang kita pada masa lalu bisa kita isi dengan hal-hal yang positif, dan semoga Allah senantiasa meridhoi bangsa kita, bangsa Indonesia tercinta.